Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Novitasari dari kelas 1 TKG 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang poligon. Poligon adalah rangkaian dari segi banyak atau rangkaian titik-titik secara berurutan sebagai kerangka dasar pemetaan. Prinsip dari poligon menetapkan sudut jurusan dari jarak untuk menentukan koordinat. Agar poligon terarah, maka salah satu sisinya diketahui sudut arahnya atau azimut. Supaya titik-titik koordinat dapat diketahui dalam sistem koordinat yang ada, maka perlu diikat pada titik yang diketahui koordinatnya atau titik tetap. Untuk titik berikutnya dihitung dari titik yang telah diketahui koordinatnya. Untuk kontrol, titik akhir poligon diikatkan pada suatu titik tetap pula. Sudut arah adalah sudut yang dihitung terhadap arah utara magnetis. Perhitungan koordinat XB sama dengan XA ditambah DAB dikali sin azimut AB. YB sama dengan YA ditambah DAB dikali cos azimut AB. Tipe poligon, type of traverse. Yang pertama, ada open traverse atau poligon terbuka. Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya bukan merupakan satu titik yang sama. Poligon terbuka terdiri dari A. Poligon terbuka bebas, B. Poligon terbuka terikat sebagian. Di sini juga dibagi lagi menjadi poligon terbuka terikat azimut sebagian, dan poligon terbuka terikat koordinat sebagian. Yang ketiga ada poligon terbuka terikat sempurna, dibagi lagi menjadi poligon terbuka terikat azimut, dan poligon terbuka terikat koordinat. Yang kedua, closed transverse atau poligon tertutup. Poligon yang memiliki titik awal dan titik akhirnya berhimpitan. Yang pertama ada poligon tertutup bebas. Yang kedua ada poligon tertutup terikat azimut sebagian. Yang ketiga ada poligon tertutup terikat koordinat sebagian. Yang ketiga ada poligon tertutup sempurna. Dibagi lagi menjadi poligon tertutup terikat azimut dan poligon tertutup terikat koordinat. Berikut adalah gambar dari poligon terbuka dan poligon tertutup. Theodolite transversing fieldwork. Minimal diperlukan 4 orang surveyor dengan tugas. Yang pertama, memilih titik-titik yang memenuhi syarat. Yang kedua, memasang dan memindahkan target dari titik ke titik. Ketiga, mengukur jarak antara dua titik. Yang keempat, mengukur dan mencatat sudut hasil ukuran. Yang kelima, mengamankan titik untuk pengukuran lebih lanjut. Faktor-faktor dalam pemilihan titik atau station. Posisi dari titik harus memenuhi syarat. Mudah untuk melakukan pengukuran. Hindari pengukuran sudut pada jarak pendek. Yang keempat, mudah dibidik secara langsung. Posisi titik mudah dikontrol. Berikut adalah contoh dari titik poligon. Linear measurement atau pengukuran jarak. Untuk pengukuran jarak dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung melalui alat optis. D sama dengan M dikali S ditambahkan. Pengukuran jarak diperlukan untuk menghitung koordinat, karena itu jarak yang dibutuhkan adalah jarak datar. Angular observation atau pengamatan sudut horizontal, pengamatan sudut sebaiknya sebelum pengukuran jarak. Sehingga sementara theodolite masih terpasang, kita dapat mengamati sudut vertikal dan dapat dipakai untuk meluruskan jalur seksi untuk pengukuran. Sources of error in theodolite transversing.
pertama ada linear measurement atau distance, yang kedua angular measurement atau bisa disebabkan dari instrumental error, kesalahan dan kekeliruan dalam penyetelan teodolit atau pengoperasiannya. Ketiga ada kesalahan pengamatan, yang keempat natural error. Kontrol pengukuran poligon. Kontrol perhitungan poligon terbuka. Yang pertama, sigma sudut yang diukur sama dengan dalam kurung A akhir dikurangi A awal ditambah N dikali 180 derajat. Yang kedua, sigma D sin A sama dengan X akhir dikurangi X awal. Sigma D cos A sama dengan Y akhir dikurangi Y awal. Untuk pengukuran poligon tertutup, yang pertama, sigma sudut luar sama dengan 2N ditambah 4 kali 90 derajat sama dengan dalam kurung N tambah 2 dikali 180 derajat. Yang kedua, sigma sudut dalam sama dengan dalam kurung 2N dikurangi 4 dikali 90 derajat sama dengan dalam kurung N-2 kali 180 derajat. Ketiga, sigma D sin A sama dengan 0 sama dengan sigma delta X. Yang keempat, sigma D cos alpha sama dengan 0 sama dengan sigma delta Y. N sama dengan jumlah titik. Batas toleransi kesalahan kurang lebih 40 akar N detik. Ini untuk theodolit precision. Kurang lebih akar N per menit itu untuk theodolit dengan pembacaan 20 detik. Koreksi perhitungan poligon. Kesalahan sudut sama dengan besar kesalahan dibagi dengan jumlah titik, kemudian ditambah atau dikurangkan pada masing-masing titik. Kesalahan absis atau Fx dan ordinat Fy. Absis 1 sama dengan min dalam kurung min sigma delta X per sigma delta X dikali mutlak delta X. Ordinat titik 1 sama dengan min dalam kurung sigma delta Y per sigma mutlak delta Y dikali delta Y. Prosedur perhitungannya, yang pertama, hitung jumlah sudut yang diukur. Hitung sudut A akhir sampai A awal. Yang kedua, hitung Fx serta lakukan koreksi pada masing-masing titik. Yang kedua, hitung sudut jurusan atau azimut dengan A awal dengan sudut yang telah dikoreksi pada semua sisi harus didapat sudut jurusan akhir sama dengan A akhir. Yang ketiga, hitunglah dengan sudut-sudut jurusan hasil D kali sin A dan dalam kurung D kali cos A. Jumlah semua dalam kurung D kali sin A dan D kali cos A. Berikutnya, tentukan dalam kurung X akhir dan X awal dan Y akhir dan Y awal kurangi Y awal dan hitung Fx dan Fy. Hitung koreksi pada masing-masing koordinat, absis dan koordinat. Yang keempat, hitung koordinat masing-masing titik. X2 sama dengan X1 ditambah D12 dikali sin A12. Y2 sama dengan Y1 ditambah D12 dikali cos A12. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.